ketika mempraktekkan langkah di dalam anapanasati yang bertahap ini, ada beberapa orang yang Bante melihat ada mengalami kemajuan, dan kemudian mungkin ada beberapa yang belum memahami tentang langkahnya. Tadi lama Bante mendengar yang umumnya itu sudah memahami, tapi ada mungkin nanti akan lebih jelas lagi, akan lebih yakin lagi. Di kalimat yang ini ya, ada di dalam bahasa Pali itu yang keempat, pasan bayang kaya sangkaran. Nah, kalau diterjemahkan langsung ini kadang ya kita tidak tahu maksud apa artinya itu. Kemudian ya Bante melihat terjemahannya, pasang bayang itu sebenarnya diterjemahkan ada bahasa Inggrisnya relax. Kemudian kaya sangkaran ini adalah formasi dari jasmani kita. Ketika nanti ya, ketika Anda memulai, jadi ketika Anda menarik napas, menghembuskan napas dengan penuh perhatian, suatu saat Anda menjadi rileks jasmaninya. Dan kemudian baru menetapkan sapi di atas bibir. Jadi Bante melihat dari yogi laki-laki umumnya itu sudah mungkin 80% memahami. Dan kemudian mungkin ada yang masih belum. Nah, tadi ada satu kasus misalnya Bapak itu belum memahami. Jadi ada kadang Bante perumpamakan yang diperhatikan itu sapu atau menyapu. Sapu atau menyapu yang kita perhatikan ya. Menyapu ya. Jadi paham ya kenapa? Karena banyak konsep-konsep yang dilatih meditasi anapanasati itu yang diperhatikan adalah sapu ya, yang umumnya. Tetapi yang Buddha ajarkan yaitu yang diperhatikan adalah kata kerja. Jadi saya menarik napas dengan penuh perhatian, saya menghembuskan napas dengan penuh perhatian. Nah, kemudian prosesnya itu ada panjang, ada pendek. Nah, kemudian tadi ada kita bilang, Bante katakan ada cara bodoh. Cara bodoh ini paham nggak? Jadi Bante jelasin ada beberapa orang itu masih bingung antara memperhatikan pernapasan atau memperhatikan napas yang masuk keluar. Nah, kemudian ya dari yang kemarin sampai sekarang Bante katakan marilah kita dari nol lah. Jadi dengan cara yang mungkin yang tadi ya seperti orang bodoh itu. Nah, jadi maksudnya ayo kita sama-sama lah mengulang gitu. Nah, akhirnya ternyata ketika dia mempraktekkan dengan cara yang tadi benar ini, dia akan memperoleh perkembangan. Jadi mungkin kita sama-sama juga ya yang kita coba dulu. Jadi Bante ada ya pengalaman ini mungkin dari ada satu yogi dari laki-laki itu selalu terapkan ini dan hasilnya itu menjadi baik. Jadi kalau kita mungkin juga nanti setiap kali praktek kita melalui tahapan seperti itu juga baik. Nah, jadi ada kita sama-sama bareng-barengnya. Ketika Bante ngomong narik berarti narik napas, ketika menghembus berarti menghembuskan. Jadi sama-sama bareng-bareng. Pertama ya kita biasakan bertekad dulu, semoga kualitas konsentrasi saya berkembang. Kemudian nanti Anda lepaskan keinginan Anda hanya menyadari aja atau tahu. Jadi kita sama-sama bersama-sama
Menarik napas, menghembuskan napas, menarik napas, menghembuskan napas, breathing in, breathing out, breathing in, breathing out, breathing in, breathing out, menarik napas, menghembuskan napas, menarik napas, menghembuskan napas, menarik napas, menghembuskan napas. Kemudian Anda hanya menjadi penonton. Anda tahu sedang menarik napas, tahu sedang menghembuskan napas, tahu sedang menarik napas, tahu sedang menghembuskan napas. Just watching, breathing in, breathing out. Jadi hanya tahu menarik napas, tahu menghembuskan napas. Ketika sudah tenang atau sudah rileks, Anda merasa pernapasan yang kasar berhenti, Anda merasa rileks, lalu Anda menerapkan sapinya ini dimantapkan di atas bibir. Meditasi selesai. Ini tadi ada satu pengalaman. Jadi ketika Bante mengarahkan, ya kita bersama-sama meditasi. Tadi ketika ada laporan meditasi, nah ternyata dengan diarahkan itu akhirnya memahami. Ketika kita tadi menarik nafas secara dibuat-buat dulu, kemudian berulang-ulang kali, mungkin 2-3 kali kita menarik nafas dengan dibuat sengaja dulu. Nah kemudian sudah 2-3 kali itu kita hanya menonton, tahu sedang menarik, tahu sedang menghembuskan. Nah, nanti belakangan kita mendapatkan kondisi jadi rileks. Nah rileks itu berarti pasang bayang kaya sangkaran. Jadi tahapannya ketika tadi kita benar-benar hanya tahu menarik nafas, menghembuskan nafas ini. Jadi nanti ya tahu ada yang panjang dan pendek. Dan kemudian yang penting itu jadi kondisi yang rileks. Ya, ibarat kayak perjalanan dari Jakarta mau ke sini, ya Anda mungkin mengetahui. Jadi nanti ada tanda-tanda, ya baru belok kanan. Jadi sama, ketika Anda sudah merasa rileks, Anda mendapatkan kondisi rileks, pada saat itu Anda baru mungkin ini tewas sapi upat apet tua, yaitu memantapkan sapi di atas bibir tanpa lagi memberikan perhatian pada pernapasan. Dan ketika Bante memberikan arahan itu kepada satu yogi laki-laki ini,
sinar di depan muncul. Jadi mungkin kalau Anda yang belum tahu caranya, pakailah cara bodoh itu ya. Maksudnya Anda tarik nafas panjang dulu, buat gitu, terus hembus juga sama panjang 2-3 kali cukup. Nah nanti Anda menyadari atau tahu, atau Anda sebagai penonton aja tahu lagi menarik, tahu lagi hembus. Nah nanti beberapa saat kemudian, ya mungkin 5 menit atau kurang atau lebih, Anda sudah merasa rileks, baru memantapkan sati di atas bibir. Nah kemudian ketika sati atas bibir ini sudah kita konsentrasikan, nanti Anda pasti yang mungkin konsentrasinya berkembang itu akan melihat sinar atau cahaya. Anda tetap memantapkan sati di atas bibir tersebut. Nah, jadi nanti Anda harus ingat tempatnya ya. Jadi kalau Anda masih mengejar nafas itu masih berubah-ubah. Tapi kalau kita memposisikan itu satinya di tempatnya cukup. Nah, itu ya. Jadi pengalaman dari tadi satu peserta itu yang awalnya mungkin masih bingung, yang awalnya masih kecampur dengan memperhatikan nafas masuk keluar, tapi ketika diarahkan bersama-sama menarik nafas, mengembuskan nafas dulu sengaja 2-3 kali, kemudian nanti dilanjut dengan tahu sedang menarik, tahu sedang mengembuskan, akhirnya menjadi rileks, baru memantapkan satinya di sini. Kemudian ada beberapa ya yang kemarin itu saya tambahin lagi. Tentang meditasi atau tentang metta. Jadi di dalam Sutta Anguttara Nikaya kelompok 9 Sutta ke-20 berjudul Welama. Yang kemarin Bante ya hari ini sudah ketemu sutanya. Jadi kisah awalnya itu ketika Sang Buddha di Savatthi, pada saat itu Anathapindika ini berjumpa Sang Buddha, bersujud dan duduk di satu sisi. Pada saat itu Sang Buddha bertanya kepada Anathapindika, apakah dana diberikan dalam keluargamu berumah tangga? Kemudian Anathapindika jawab, dana diberikan dalam keluargaku Bante, tetapi terdiri dari nasi basi disertai bubur. Nah, itu terjemahannya yang kemarin Bante bilang ada bubur sama acar ya. Nah, jadi ketika Anathapindika itu mungkin dalam kondisi lagi susah ya. Ada satu masa Anathapindika itu mengalami kesusahan. Jadi Anathapindika ini sebenarnya seorang konglomerat di zaman dulu ya. Jadi pada saat itu Anathapindika pun jatuh mungkin ini ya usahanya. Kemudian Anathapindika menjadi tidak mampu untuk memberikan yang besar-besar ya. Jadi pada saat itu Anathapindika hanya memberikan itu ya berupa bubur. Nah, di sini mungkin perlu diperhatikan ya. Ada yang bagus. Jadi jika berumah tangga seseorang memberikan dana yang kasar atau baik dan ia memberikan dengan tidak hormat, memberikan tanpa pertimbangan, tidak memberikan dengan tangannya sendiri, memberikan apa yang seharusnya dibuang, memberi tanpa pandangan atas konsekuensi masa depan, maka apapun akibat dari pemberian itu, ia hasilnya pikirannya tidak condong ke arah kenikmatan makanan lezat dan juga tidak ke arah kenikmatan pakaian bagus, juga tidak terarah ke nikmatan kendaraan-kendaraan bagus, juga tidak
ke arah kenikmatan apapun yang baik di antara 5 objek kenikmatan indria, dan juga anak-anaknya, istri-istrinya, budak-budaknya, pelayan-pelayannya, para pekerjanya tidak mendengarkannya, tidak menyimak, tidak mengarahkan pikirannya untuk memahami. Nah, apakah alasan ini? Ini adalah akibat dari perbuatan yang dilakukan tidak hormat. Nah ini ya. Jadi mungkin kalau Anda merasa, maaf ya gitu, Anda sebagai orang tua, anak-anak Anda atau Anda mungkin ini ya, di keluarga itu tidak mau mendengarkan, tidak mau menyimak, tidak mau mendengarkan nasihat. Nah pada saat itu penyebabnya kadang bukan dari anak. Dari siapa? Ya, dari kita sendiri ya. Ingat ya. Jadi jangan disalahin. Tadi ada yang bilang gitu, anaknya itu nggak uhau, ya, nggak hormat. Jadi kadang Anda sebagai ibu sedih nggak? Yang nggak dihargai, nggak ditanya. Ya kadang Anda sebagai orang tua kecewa nggak sama anak? Kecewa nggak? Kecewa ya. Nah siapa yang salah ya? Iya. Berarti normal apa begitu? Iya. Nah itu dikarenakan tadi memberi dananya itu tadi tidak hormat, tanpa pertimbangan, tidak memberi dengan tangannya sendiri, memberi apa yang seharusnya dibuang. Maksudnya dia memberikan barang bekas ya, memberi tanpa pandangan tentang hukum karma. Ini. Jadi tolong nanti ya kalau udah tahu ini, ketika melakukan dana, melakukan pemberian itu, usahakan Anda memberikan dengan hormat, dengan tangan sendiri, memberikan yang bukan buangan ya, yang bukan mungkin makanan atau sesuatu itu yang bagus lah ya. Dan juga memberi dengan ini ya, pengertian hukum karma. Jadi di bawahnya bilang, jika berumah tangga seorang memberikan dana yang kasar atau baik, ia memberikan dengan hormat, memberikan dengan pertimbangan, memberi dengan tangannya sendiri, memberi apa yang seharusnya tidak dibuang, memberi dengan pandangan konsekuensi masa depan, maka apapun akibat dari pemberian itu yang dihasilkan, pikirannya condong ke arah kenikmatan makanan lezat, ke arah kenikmatan pakaian bagus, ke arah kenikmatan kendaraan bagus, ke arah kenikmatan apapun yang baik di antara 5 objek kenikmatan indria, dan juga anak-anaknya, istri-istrinya, budak-budaknya, pelayan-pelayannya, para pekerjanya ingin mendengarkannya, menyimaknya, mengarahkan pikirannya untuk memahami. Nah, karena alasan apakah? Ini adalah akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan hormat. Ya. Jadi kalau Anda mau berdana itu, ingat yang pertama itu Anda penuh hormat dan mempertimbangkan, dan juga Anda memberikan dengan tangan sendiri, memberikan apa yang seharusnya, yang benar, yang bagus, mungkin barang-barang bekas atau barang-barang yang sampahnya. Jadi memberikan Anda dengan memahami karma. Nanti akibatnya di masa depan, buahnya itu Anda mendapatkan makanan yang lezat, pakaian yang bagus, terus juga mobil, kendaraan yang bagus, dan juga kenikmatan-kenikmatan. Dan kemudian dan juga anak, istri, budak-budak, pelayan-pelayan, pekerja ini mendengarkan, menyimak. Jadi penting ya. Jadi kalau Anda merasa di rumah kok anak saya nggak dengerin saya, siapa yang salah? Siapa? Iya, itu ya. Kadang penyebabnya karena kehidupan lampau kita memberi tidak hormat. Nah, jadi ya pelajaran lah.
Kalau memang kenyataan sekarang kita mendapatkan kondisi seperti itu, ya udahlah kita terima ya. Jadi jangan dipikirin nggak ada ini. Maka tapi nasihati boleh kan berarti? Ya boleh. Lagi COVID lagi COVID. Oke, GoFood. Sampai sekarang juga masih sampai di wihara-wihara di GoFood. GoFood pada gitu. Ya bisa juga melakukan deh. Mungkin waktunya tidak ngejar misalnya, ya kan? Ada aktivitas lain Yang terus paling sering sih karena banyak pekerja karyawan, jadi dia kan nggak bisa datang kan, jadi makanannya di GoFood. Kalau zaman dulu kan belum ada GoFood kan. Nah terus ada lagi Mas, sekarang zamannya pada bikin grup, buat grup. Iya. Terus mereka urunan Urunan berdana, makanan. ada satu yang ke wiharanya untuk Iya. Nah itu bisa sampai ada lebih dari 100 anggota Bang ya. Setiap hari berdana kemana. Jadi ingat waktu zaman dulu itu kan ada sekelompok jalan urunan gitu ya. Nah lalu kan setelah meninggal sama-sama terakhir alam dewa sebenarnya. Ya tadi dipertimbangkan lah. Kalau ini bukan maksudnya dipertimbangkan lagi. Kalau ada waktu ya pergilah, nyerahin sendiri. Jangan nitip-nitip. ini sesuaikan aja berarti ya. Iya. Kalau nitip kan nggak kebagian makan sendiri. Ya kalau Anda datang ke wihara kan nyerahin sendiri. Itu juga mungkin nanti mungkin ada yang lebih lah. Misalnya ketika Anda memberi kan nanti ya mungkin di situ ada anumodana dari batinnya, mungkin Anda tercerahkan misalnya. Itu juga mungkin gitu, kalau Anda ke situ datang ya mungkin bisa makan sama-sama. Berarti tiga waktu itu berarti sebelum, saat dan sesudah itu biasanya memang kalau kita datang itu perasaan bahagianya ada tapi Ya. kalau nitip ya udah jadi kan nggak tahu waktu diserahkan, jadi netral aja gitu Bang. Ya, jadi kalau bisa tadi disempatkan ya misalnya sibuk kan mungkin ada waktu kosong. Misalnya seminggu kan waktu jam kerja itu kan 5 hari ya, tapi Sabtu Minggu kan bisa mungkin nyerahin. Jadi lebih baik tadi kita memberikan secara langsung supaya nanti kan kalau Anda terlahir lagi Anda dapat makanan yang lezat, terus pakaian yang bagus, mobil kendaraan yang bagus, dan juga mungkin ya tadi kondisi anak Anda, keluarga Anda itu, dan juga pelayan-pelayannya, pekerja bisa menyimak, mendengarkan, dan memahaminya. Itu aja sebenarnya yang lebih baik kan. Ya kalau kita bisa milih ya memang yang terbaik kan. Nah nanti ya ini ya kalau bisa datang sendirilah. Ya. Kalau misalnya Bu Christine yang masak hari ini Bang, lalu suaminya yang kirim Bang. Nah, suaminya kan musuhnya. Ini gimana Bang ya? Jadi Bu Christine yang masak tapi dia nggak bisa keluar di anaknya lah misalnya. Ya anaknya nganterin Bang. Sama-sama dia dapatnya karena Ya. Banjir yang listrik 30%, yang lain 70% banjir sama bayinya. Ya nanti ini ya kalau ibunya masak kan mungkin ibunya masih sibuk ya.
dululah anaknya tadi ya. Jadi kerjasama. Jadi kalau bisa nanti minta fee lah. Kan kayak itu. Anaknya berapa sih mas? Ya sebenarnya dua-duanya lah. Kan yang nyerahin anaknya. Ya kalau nggak ada ibunya kan nggak bisa. Itu ya. Jadi yang berikutnya itu jadi diingat tadi kalau memberi itu dengan hormat. Jadi barang yang diberikannya itu juga tadi ya jangan buangan atau yang sisa ya, yang bagus lah. Kemudian yang kasus yang kemarin Bante itu dana sama silap sama meditasi tinggi mana? Nah ini diceritakan di kisah ini. Jadi ada seorang Brahmana bernama Welama. Pada saat itu dia sangat kaya ya. Dia bisa memberi 84.000 mangkok emas berisi perak, 84.000 mangkok perak penuh berisi emas, 84.000 mangkok perunggu penuh berisi kepingan uang, 84.000 gajah dengan perhiasan emas, panji emas diseliputi dengan jaring benang emas, 84.000 kereta dengan penutup dari kulit singa, kulit harimau, kulit macan tutun, dan selimut jingga dengan perhiasan emas, panji emas diseliputi dengan jaring benang emas, 84.000 sapi susu dengan tambatan tali rami ember perunggu, 84.000 gadis berhiaskan anting-anting permata, 80.000 dipan dengan perdami selimut dan penutup dengan penutup bagus dari kulit rusa dengan kanopi dan bantal guling merah di kedua sisi, 84.000 kopi yang tampak mengalir seperti sungai. Engkau berpikir perumah tangga, ia adalah seorang lain. Brahmana Welama itu yang pada saat itu yang memberi persembahan dana itu. Ini jadi maksudnya Brahmana Welama itu adalah bodhisatta atau calon Buddha atau itu ya Buddha di kehidupan sebelum menjadi Buddha. Nah, tetapi jika engkau melihatnya demikian, aku sendirilah Brahma Welama itu yang pada saat itu memberi persembahan besar. Sekarang berumah tangga, pada persembahan dana besar itu tidak ada seorang pun yang layak menerima persembahan. Tidak ada seorang pun yang memuliakan persembahan itu. Bahkan yang lebih berbuah daripada persembahan besar yang diberikan oleh Brahma Welama adalah memberi satu orang yang sempurna dalam pandangan. Nah bahkan yang lebih berbuah daripada persembahan yang besar diberikan Brahma Welama dengan memberi makan 100 orang yang sempurna dalam pandangan adalah memberi satu orang yang kembali. Nah bahkan lebih berbuah daripada persembahan yang diberikan pada Lema memberi 100 orang yang anagami. Nah, adalah memberi satu orang yang tidak kembali, bahkan lebih berbuah daripada memberi 100 orang yang tidak kembali adalah memberi satu orang arahat. Nah jadi maksudnya itu, jadi ketika tadi si Brahmana ini tidak memberikan ini ya kepada orang yang tadi layak, nah itu buahnya lebih rendah. Nah kemudian Sang Buddha ini membandingkan, jadi kalau Brahmana ini kan mempersembahkan sebesar itu, tapi yang menerimanya itu tadi tidak layak, tidak ada, ini aslinya kecil ya. Nah kemudian di sini Sang Buddha membandingkan ketika seseorang ini mendanakan kepada seorang Sotapanna itu kebajikannya lebih besar dibanding si Welama itu berdana. Nah kemudian Sang Buddha juga membandingkan lagi berdana kepada seorang Sotapanna ini ya jadi lebih besar dibanding dengan berdana nanti kepada seorang yang Sakadagami. Jadi maksudnya berdana kepada anagami itu, Sakadagami ini akan lebih besar manfaatnya. Nah,
kemudian ya sampai dibandingkan dengan arahat, dibandingkan dengan Pacceka Buddha dan sama Sang Buddha, dan sama Sang Buddha ini yang dipimpin oleh Sang Buddha, dan kemudian memberikan makan kepada sangga yang dipimpin oleh Sang Buddha itu lebih besar. Dan kemudian ada yang lebih besar memberikan makanan kepada sangga, yaitu membangun tempat tinggal untuk sangga di 4 penjuru. Nah, jadi ketika ini dana yang diberikan yang paling besarnya itu adalah mendanakan kepada biku sangga 4 penjuru, memberikan tempat tinggal. Nah, itu yang paling tinggi dari dana semuanya itu. Nah, kemudian ketika dana yang diberikan kepada sangga ini berupa tempat tinggal, dibanding dengan melakukan perlindungan kepada Tiratana, kepada Buddha dan Dhamma Sangga ini, manfaatnya lebih besar. Nah, jadi tadi ya setiap malam, setiap hari Anda mengambil 3 perlindungan. Nah, itu jadi ketika ya Anda di sini melakukan kebajikannya itu sangat-sangat besar ya. Jadi nanti ya Bante berharap ketika Anda di rumah ya rutinlah ambil 3 perlindungan, mengambil 5 sila, biarpun tidak ada Bante-nya. Nah, jadi di sini dibanding lagi seorang yang tadi itu berlindung atau punya keyakinan kepada Buddha Dhamma Sangha itu, kebajikannya itu ada yang lebih besar, yaitu menjalankan 5 sila, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melakukan perbuatan asusila, tidak berbohong, tidak mabuk-mabukan. Nah, ini kebajikannya akan lebih besar dibanding dari 3 perlindungan. Nah, kemudian Sang Buddha juga menjelaskan lagi ada yang lebih besar kebajikannya itu dari 5 sila ini, yaitu mengembangkan pikiran cinta kasih bahkan selama waktu yang diperlukan untuk menarik ambing susu sapi. Nah, jadi nanti ya Bante kemarin sudah memberikan cara untuk melatih meditasi cinta kasih ini. Nah, jadi kebajikan dari mengembangkan cinta kasih ini melebihi dari kebajikan Anda berdana kepada siapapun. Itu Anda perlu ingat. Jadi maksudnya di sini Anda tekunlah bermeditasi itu kebajikannya sangat-sangat besar. Jadi dibanding dengan dana sila itu, kebajikan dengan meditasi itu buahnya lebih besar. Nah, kemudian di sini ada ya lagi, dibanding mengembangkan meditasi cinta kasih ini, dibanding dengan merenungkan, jadi vipassana ini merenungkan ketidakkekalan hanya selama waktu yang diperlukan untuk 1 jentikan jari ini. Nah, ini jasa kebajikannya itu sangat besar ya, dibanding dengan mengembangkan meditasi cinta kasih. Nah, ini perlu diketahui, garis besari. Ketika Anda sekarang datang ke sini untuk bermeditasi ini, jasa kebajikannya sangat-sangat besar. Ini Sutta Welama Sutta. Kemudian ada beberapa, mungkin tadi ada 10 penghalang. Jadi 10 penghalang di dalam meditasi. Mungkin ada beberapa yang mungkin masih baru atau yang mungkin jarang ikut retret. Bante tanya ya dengan apa adanya. Waktu Anda dari hari pertama sampai sekarang, ada kepikir rumah nggak atau tempat tinggal? Kepikir nggak? Kepikir nggak? Mikirin nggak? Apa deh? Ya. Kalau kepikir ada, tapi terus terang nggak mikirin. Karena apa deh? Udah berada di tanah bahwa nggak bisa dihubungin, ya kan? Nah, jadi nggak bisa juga kontak-kontak gitu kan? Tapi dalam pikiran rumah ditinggalkan ada, tapi termasuk maaf deh
usaha juga bukan, tapi memang udah di apa direlain lah gitu Bante. Nah ini mungkin ya Bante percayalah sama peserta ya. Anda tidak memikirkan karena sudah tekad mau ke sini ya. Tapi mungkin ketika duduk Anda aja kepikir aja ya. Tapi nggak dipikirin lagi kan. Benar nggak? Nah itu. Jadi kalau Anda masih memikirkan gitu, aduh rumah saya belum dikunci. Mungkin Anda kepikiran terus ya, takut hilang barangnya ya. Maaf bukan rumahnya, mungkin kamarnya lah. Nah pada saat itu aduh kepikiran rumahnya belum, tadi kamarnya belum dikunci, takut diambil pembantu. Kepikiran itu ya. Nah ini hati-hati. Jadi ada paliboda itu disebutnya penghalang. Nah, jadi kisahnya itu seorang biku ya. Kalau di sini kan di dalam kitab Visuddhimagga ada kisahnya seorang biku itu ketika dia berlatih ke hutan, nah, kemudian di perjalanan ya dia bermeditasi di hutan itu, nah, kemudian kadang masih memikirkan wiharanya, masih memikirkan ya yang ada di wiharanya, putihnya gitu. Jadi pada saat itu pikirannya itu condong ke putihnya atau ke tempat tinggalnya. Nah, ini berarti paliboda. Nah, yang pertama. Kemudian kula itu keluarga. Misalnya Anda sekarang sebagai orang tua, kemudian Anda berpikir anak atau berpikir istri ya. Nah ini merupakan sebuah paliboda, penghalang. Anda nggak terjadi, ibu-ibu, Anda lagi duduk meditasi, kepikir nggak suaminya atau kepikir nggak anaknya? Apa mikirin gitu ya? Aduh anak saya udah makan belum? Ada nggak? Ada nggak? Oh, benar ya. Jadi Anda mikirin apa dong? Ya. Nah jadi mungkin ada yang Bante mendengar ini karena kan Bante membuat ini ada misalnya dia ketika sekarang meditasi ini digodain atau tadi paliboda ini muncul. Jadi paliboda ini muncul, yaitu tadi keluarga, ingat anak, ingat istri. Nah kemudian Anda mungkin tidak bisa terkonsentrasi. Pada saat itu harusnya Anda juga menyadari. Jadi maksudnya dengan Bante memberikan 10 pengetahuan ini, ada paliboda itu tujuannya ketika Anda tadi teringat rumah, teringat tempat tinggal, Anda buru-buru sadarin ini paliboda gitu, ini penghalang. Sadar gitu, ini penghalang. Udah Anda ketahui aja itu, jangan diikutin ya panjang lebar. Anda sadar bahwa ini adalah paliboda, cukup. Nah nanti Anda fokus lagi dengan objek. Atau juga tadi kasusnya keluarga. Misalnya ketika Anda duduk mungkin tadi atau mungkin besok atau yang lalu itu, ketika Anda duduk berkonsentrasi atau Anda lagi sedang meditasi jalan, keingat misalnya Anda sebagai orang tua rindu sama anak ya. Jadi pada saat itu Anda harus sadari ketika pikiran itu diliputi dengan kerinduan dengan keluarga atau anak, buru-buru Anda sadari bahwa ini adalah paliboda ya. Nggak perlu diikutin. Kalau Anda ngikutin itu akan mungkin bisa pulang ya. Benar nggak? Bisa pulang ya. Banyak alasannya nanti ya. Yang tadi gara-gara Anda ini paliboda keluarga ya, dari rindu. Nah ini bisa mungkin nanti muncul atau sudah muncul ya. Jadi ingat ketika ada pikirannya rindu dengan anak ya, Anda sebagai suami rindu sama istri atau kebalikannya, pada saat itu Anda sadari aja bahwa itu adalah paliboda ya. Kemudian yang ketiga, labo, ada keuntungan. Nah ini mungkin ketika Anda tadi duduk atau dalam meditasi itu, Anda nggak terpikir cuan-cuannya, keuntungan. Nah atau nanti
nantilah ke depannya atau lagi ketika Anda sudah pulang, hati-hati ya. Kadang godaan duniawi itu ya ini ya, hati-hati. Jadi kadang Anda ini ya, semakin kadang Anda belajar dhamma, godaannya itu tadi ya, labo, perolehan, keuntungan. Nah, ini kadang ya umat-umat hati-hati juga ya. Jadi itu juga harus hati-hati. Dan juga umat. Jadi ketika Anda sekarang mungkin sering menjalani sila, sering meditasi, nah apa yang terjadi di dalam kehidupan yang bisnis Anda itu, Anda menjadi ini ya, banyak ya, mungkin rezekinya, banyak keuntungannya. Nah, tapi kalau Anda tidak bijaksana, nanti ini menjadi penghalang Anda. Kenapa? Karena ketika Anda tadi silanya bagus, kemudian mungkin rezekinya maju atau terus datang, nah pada saat itu mungkin Anda jadi sibuk, tidak berarti lagi ya. Benar enggak? Benar enggak? Iya kan? Jadi hati-hati. Jadi itu abo ya, paliboda, penghalang. Nah jadi kalau Anda misalnya tokonya sepi, bersyukurlah. Ya. Jadi waktu Subante belum ke saya ke Jakarta ya, mampir makan siang di rumah umatnya. Dia mengeluh, tokonya Bante sepi. Terus juga inilah lagi susah lah intinya ya. Bante bilang beruntunglah karena ada kesempatan. Jadi ada waktu untuk bisa belajar nama lagi, bisa meditasi lagi, benar nggak? Ya nggak? Coba kalau masih sibuk nyari duit terus kan, nggak ada ujungnya. Tapi lagi susah itu benar ya. Kita diingatkan waktunya itu mungkin saya harus buat kebajikan lagi, benar nggak? Nah, jadi kalau Anda dalam kondisi sekarang ini lagi susah, bersyukurlah. Lagi sepi ya tokonya atau usahanya, ini kesempatan yang baik. Ini kesempatan untuk Anda bisa meluangkan waktu untuk berlatih lagi ya. Ini ya mungkin harus diingat. Jadi jangan Anda berpikir ya mungkin pengennya sih untung kan, tapi kan seperti roda berputar. Ingat, ada di atas, ada di bawah ya. Jadi kadang kondisinya ada aja lah, mungkin kalau karma buruk itu ya udah kaya, udah ratusan miliar ketipu, habis lagi. Banyak kan investasi miliaran, ratusan miliar ketipu ya. Ini bisa kadang sering terjadi. Nah ketika mungkin tadi Anda jatuh, kondisi Anda itu sedang menguntungkan, benar nggak? Benar nggak? Lagi jatuh itu menguntungkan nggak? Menguntungkan kalau Anda sadar ya. Kalau nggak ada sadar-sadar ya sedih aja ngeluh, aduh saya rugi, aduh saya ketipu, benar nggak? Tapi sebenarnya menguntungkan dari satu sisi, karma buruk Anda berkurang, benar nggak? Karma buruknya lagi ini berbuah, dan kemudian ya mungkin Anda akan berpikir, mungkin saya kurang melakukan kebajikan, benar nggak? Iya nggak? Jadi ada kadang kalau kita kondisinya lagi buruk ini, bersyukur juga ya. Tadi lagi kesusahan gitu, usahanya jatuh atau ketipu atau mungkin bangkrut. Nah pada saat itu kan mungkin Anda mengeluh aja, aduh usaha saya rugi, usaha saya sudah tidak bisa jalan. Nah, tetapi dalam kondisi itu mungkin Anda punya waktu, kesempatan, dan juga mungkin Anda berpikir lagi, ya mungkin sudah waktunya saya harus mungkin berbuat baik. Karena mungkin ketika Anda lagi jaya, mikirnya untung aja misalnya, nggak mikirin melakukan yang sila atau dana atau kebajikan-kebajikan yang lain. Nah, jadi kadang rintangannya itu tadi keuntungan. Nah jadi ada di dalam ini ya sutta juga, ketika para bhikkhu juga ingin
mendapatkan jubah, tempat tinggal dan sebagainya, Sang Buddha ya sudah memberitahu kondisi-kondisinya. Yang pertama itu biku ini tinggal di tempat yang ini ya, bisa berarti tempat yang sunyi. Kemudian moralitasnya menjaga patimokkha sila, dan pikirannya itu juga dengan ini ya, selalu bermeditasi dan melepas, dan akhirnya nanti apa yang diinginkan itu bisa nyampe ya. Ada satu biku itu yang nggak mungkin lah pempe datang ke sini, kan dia tinggal di wiharanya itu di desa di pelosoknya. Nggak lama umatnya bawa pempe. Nah itu jadi kadang dengan pikirannya yang murni, sila yang murni itu, ketika apapun yang dipikirkan itu beberapa saat kemudian bisa tercapai, bisa datang. Nah, tapi itu akan menjadi paliboda, penghalang. Gitu ya, nanti mungkin sama kayak umatnya. Ketika Anda sekarang mungkin sering meditasi, jalanin sila, kemudian mungkin usahanya itu makin maju, keuntungannya makin banyak. Nah ini ada nggak yang Anda alami seperti ini ya? Ada ya? Nah itu hati-hati ya. Hati-hati juga gitu maksudnya. Tapi ya nggak apa-apa lah, kan daripada rugi dengan untungnya. Tapi tadi keuntungan pun bisa jadi paliboda, penghalang. Maksudnya ya di sini ketika keuntungannya ini kadang mungkin ya nanti Anda jadi sibuk gitu. Oh, mungkin usahanya itu tadi banyak, mungkin pengen tambah lagi, buka cabang lagi, benar nggak? Nah apa yang terjadi? Ya udah buka cabang sono sini kan Anda harus kontrol waktunya, akhirnya habis nggak buat usaha itu kan? Nah kemudian Anda tadi waktu untuk meditasi, untuk berwihara atau untuk melakukan kebajikan yang lain itu menjadi berkurang, benar nggak? Itu sering terjadi ya. Jadi hati-hati, keuntungan ini bisa menjadi penghalang untuk seorang yogi. Kemudian yang keempat ini gano. Di sini artinya kelompok atau kumpulan. Nah ini karena kisahnya ini di Visuddhimagga zaman dulu. Jadi ketika ada biku, para biku ini ya ada kadang seperti kumpulan-kumpulan. Jadi ada para biku ini yang senang dengan sutta-sutta, ada biku yang senang dengan abhidhamma, dan ada yang juga senang dengan winaya. Pada saat itu biku ini kadang kasihan. Dia senang berkumpul, dia senang mempelajari sutta, abhidhamma, yang sebenarnya ini menjadi juga kumpulan-kumpulan ini, pertemanan ini bisa menjadi penghalang. Itu ya di zaman Buddha. Kalau di zaman sekarang mungkin ketika ada grup jalan pagi, ada grup apa lagi? Apalagi? Grup WA ya. Anda sibuk dengan grup-grup itu ya. Nah akhirnya sehari habis waktunya untuk ngongko-ngongko, untuk main, makan ya. Nah ini jadi perkumpulan atau kelompok ini ya bisa jadi penghalang. Jadi ada kelompok ini ya, apa? Tadi ya jalan pagi, atau terus nanti ada rombongan. Iya. Jadi hati-hati, jadi grup-grup yang meditasi bolehlah. Kalau grup makan, grup jalan-jalan, nah ditinggalin lah ya. Karena nanti kalau grup makan, grup jalan-jalan ya mungkin ada belakangan ini ya, waktu untuk meditasi bisa berkurang. Kemudian yang kelima, pekerjaan. Jadi kasusnya itu di dalam Visuddhimagga ada biku baru. Biku baru ini kadang banyak tugas-tugas di wihara untuk mengurus gurunya, mengurus juga sangga. Pada saat itu sibuk untuk mengurus, jadi waktunya kurang untuk berlatih. Ini jadi penghalang. Jadi di situ disebutkan ketika biku ini tadi, ketika selesai tugasnya, biku itu harus segera untuk berlatih. Sama demikian Anda juga mungkin di dalam kehidupan sehari-hari banyak pekerjaan, banyak
pelatihan bisnis pekerjaan ini juga bisa menghalangi Anda. Oh Bante, saya sekarang sudah sibuk, banyak bisnisnya, banyak kerjaannya. Jadi saya sekarang meditasi paling setengah jam Bante. Misalnya ya, begitu enggak? Hah? Benar enggak Bapak-bapak, Ibu-ibu? Malah enggak meditasi Bante. Ya, udah lupa meditasi. Ya. Nah ini ya, karena Anda sibuk bekerja. Nah ingat, ini pariboda. Kemudian ada lagi perjalanan. Jadi kasusnya itu biku ini pergi dari satu wihara ke wihara lain. Nah nanti ya mungkin dalam perjalanan itu juga menjadi hambatan untuk berlatih. Sama juga ketika Anda mungkin ya dalam perjalanan ya mungkin Anda dari satu tempat ke tempat lain. Nah di perjalanan ini ya mungkin tidak bisa berlatih ya, karena tempatnya tidak sesuai. Ini bisa menjadi penghambat. Kemudian yang ketujuh ini nyati, yaitu keluarga artinya itu. Tapi sebenarnya ada yang sakit keluarganya. Misalnya guru pembimbingnya, guru penabisnya, orang tuanya, ayah ibunya itu dalam keadaan sakit. Nah ini jadi pariboda, mikirin bapaknya atau mikirin ibunya. Ini ngehalangin, benar nggak? Kalau misalnya tadi kasusnya ada sebagai anak, papanya atau ibunya lagi sakit kan pasti pikirannya ke situ. Itu juga kalau ini kasusnya seorang biku ketika gurunya itu sakit, ya dia harus merawatnya muridnya ini. Jadi sibuk untuk ini ketika gurunya itu sakit. Nah ini jadi penghalang. Kemudian yang ke-8, dia itu ini abaro, penyakit. Jadi ketika Anda ya sekarang lagi sehat, ini kondisi yang bagus. Tapi kalau lagi sakit, kakinya udah sakit, pinggangnya udah sakit, kenapanya lagi sakit. Ya itu jadi penghalang. Kemudian yang berikutnya ganto. Ganto itu artinya kitab atau buku. Kisah awalnya itu di Maga ada satu biku ini seorang ini ya penghafal. Jadi para biku di zaman dulu itu menghafal suta-suta. Nah kemudian biku ini dalam untuk berlatih meditasi dia harus melepas pelapalan-pelapalan itu. Nah diceritakan biku itu ketika dia melepaskan pelapalan, kemudian bikunya berlatih meditasi dan mencapai tingkat kesucian arahat. Pada saat itu ketika sudah arahat, beliau bisa mampu mengingat suta-suta yang sudah dilapalnya lagi gitu ya. Nah, jadi sama ketika Anda retret ini tidak disarankan misalnya baca buku ya. Nah kalau Anda mungkin lagi retret ini bawa buku, senang baca, jadi waktu meditasi karena Anda senang atau asik membaca buku itu, buku ini bisa menjadi pariboda atau penghalang. Ya mungkin kalau Anda sekarang kan mungkin tidak bawa buku, ya tidak disarankan juga untuk baca buku ya. Jadi nanti kalau Anda ya ini di rumah pun kadang ya kalau Anda senang baca buku atau suka-suka itu ya bagus. Tapi kadang kalau nanti kebanyakan ini pun jadi penghalang. Kemudian yang ke-10, kesaktian. Nah kesaktiannya ini adalah kesaktian yang biasa, yang belum ini ya lokutara. Nah ini menjadi penghalang. Jadi kalau Anda misalnya meditasi anapanasati itu punya jana, Anda bisa melihat makhluk, bisa mendengar dan sebagainya, itu masih kesaktian yang biasa. Ini akan menjadi penghalang, menjadi noda. Jadi nanti ya sebelum Anda punya kesaktian, Anda tidak perlulah gitu ya. Nanti karena menjadi penghalang. Ya, tetapi di dalam pelatihan vipassana pun
kita diperlukan samadhi. Jadi samadhi ini untuk membantu vipassana. Kemudian di kitabnya ini di Visuddhimagga, kesaktian yang biasa ini menjadi penghalang itu diibaratkan seperti itu ya. Ada gendongan seperti anak yang digendong gitu. Jadi ada ikatan. Jadi makanya kesaktian atau kemampuan-kemampuan yang masih sifatnya itu duniawi atau yang biasa itu menjadi noda, menjadi penghalang, menjadi paliboda untuk meditasi. Ini 10 paliboda ya. Ada yang, tapi kadang dalam kondisi apapun itu ya kita harus juga bijaksana. Memang awalnya kita punya cinta kasih. Nah kemudian ketika dalam kondisi mungkin tadi ya kasusnya Anda cinta kasih sama anak, tapi mungkin anak tidak cinta kasih sama orang tua, benar nggak? Tadi ya kasusnya orang tua sudah membesarkan, tapi anaknya tidak berbakti, tidak uhau ya. Pada saat itu mungkin Anda sedih atau Anda apa? Mungkin juga inilah memikirkan terus kenapa anak saya tidak berbakti. Nah, tapi kalau Anda sudah tahu tadi penyebab anak kita tidak berbakti itu gara-gara kita tidak hormat waktu memberi di kehidupan lampau. Jadi nanti Anda bisa kembangkan ini. Kalau misalnya tadi Anda dalam kondisi sebagai orang tua kemudian mendapatkan anaknya itu tidak mendengarkan dari nasihat Anda, coba kembangkan yang UPK. Jadi kalau Anda tadi punya anak yang mungkin tidak nurut, tidak mau mendengar, Anda mungkin ucapkan aja di dalam batin Anda, anak ini punya ini ya, karmanya sendiri. Jadi Anda renungkan itu. Jadi Anda tidak terlibat lagi. Dan juga Anda renungkan diri Anda sendiri ya, saya punya karmanya sendiri. Nah, ini nanti mudah-mudahan ketika Anda terus merenungkan anak saya punya karmanya sendiri, anak saya punya karmanya sendiri, dan juga saya juga punya karmanya sendiri. Nah, ketika itu ya Anda mudah-mudahan punya keseimbangan batin. Kalau misalnya Anda terus masih memikirkan itu, sebenarnya tadi kebodohan Anda sendiri. Jadi penyebab anaknya itu tidak mendengar itu karena Anda sendiri di kehidupan lampau. Nah, tapi kalau Anda sudah mendapatkan kondisi yang anak ini tidak mendengarkan, Anda kembangkanlah UPK, kembangkanlah ini keseimbangan batin. Anda renungkan anak saya punya karmanya sendiri, saya punya karmanya sendiri. Itu aja yang bisa Anda lakukan. Nah di sini ya mungkin ada beberapa ibu-ibu, Anda punya anak, uhau nggak sama Anda? Uhau nggak? Ada yang uhau, ada yang enggak Bante. Nah kalau ada anak yang berbakti bagus, kalau nggak ada anak yang berbakti, Anda kembangkan UPK. Ya. Ketika Anda punya anak yang tidak berbakti, kembangkan aja UPK. Ya. Kalau Anda ngeluh gitu, aduh anak saya udah dibesarkan tapi kok nggak dengerin saya, kesel nggak? Tapi ada pengalaman bagus ya ini. Mudah-mudahan kalau Anda punya anak ini ya begini. Jadi kasus awalnya itu ada satu bapak, dia datang ke Bante, dia beritahu anaknya itu nggak mau dengerin, anaknya itu buat kesal ya, sampai dia sakit lah dadanya karena selalu kesal, nggak mau mendengarkan ayahnya. Kemudian ya Bante sarankan bacalah Parita. Nah ketika itu bapak ini ya mengikuti arahan dari Bante, baca Parita. Kemudian ketika
sudah berlangsung 2-3 hari dia lakukan, dia cerita lagi bahwa anaknya itu mengalami perubahan. Anaknya itu mau mendengarkan, mau melakukan hal-hal yang bapaknya itu sarankan. Itu bisa berubah ya, kalau mungkin ada karma baik. Tapi kalau mungkin karma Anda juga karmanya buruk, kemudian Anda sudah baca parita sebanyak apapun, nggak ada bisa perubahan mungkin ya. Ini bisa mungkin dicoba dulu. Kalau Anda punya anak misalnya tadi nggak mau dengar, nggak mau ikutin ini ya, arahan dari nasihat orang tua, nah dicoba aja lah baca parita dulu. Mudah-mudahan dia jadi bisa berbakti lagi sama orang tua. Ada lagi bukan? Ya. Yang ini ya. Jadi yang lalu itu kasusnya Bante Kasih paritanya itu Buddha Nusati. Ya. Jadi ini piso Bhagawa Arantama Sambudo gitu. Tiga Carana Sampano, tiga Toloka Widu, Anutaro Purisa Dhamma Sarati Satadewa Manusana Guru Bhagawati. Nah berulang-ulang gitu. Terus ya tadi ya mungkin karena keyakinannya dia dan akhirnya bisa ini dibacanya ini. Jadi parita yang dibacanya ini. Piso Bhagawa Arahang Sama Sambudo Wija Carana Sampano Sugato Lokawidu Anutaro Purisa Dhamma Sarati Tata Dewa Manusana Budo Bhagawati. Jadi parita yang dibaca ini jadi diulang-ulang beberapa kali. Ini sambil dipanjatkan. Setelah baca ini ditekadkan aja. Jadi ketika sudah berulang-ulang kali kita beraditana, bertekad semoga anak saya berubah lebih baik. Tapi kalau nggak manjur jangan salahin paritannya. Salahin karma Anda. Gara-gara yang tadi ya penyebabnya. Ada lagi kalau kita sambung dengan ini. Ketika Anda sekarang mungkin tadi di dalam mengembangkan meditasi anapanasati maupun mengembangkan di dalam aktivitas sehari-hari dan mengembangkan juga ketika ini ya, meditasi jalan. Nah itu mungkin ada pikiran dan juga perasaan yang muncul. Nah ketika perasaan itu muncul, Anda bisa sadari, Anda tahu perasaan mengalami perasaan sensual itu maksudnya perasaan dari kesenangan indria yang menyenangkan. Ada juga perasaan yang mengalami sensual yang tidak menyenangkan. Ada perasaan yang mengalami perasaan yang sensual yang netral. Ini adalah yang samisam itu yang berhubungan dengan kontak indria dan sensual. Tetapi yang niramisan adalah ketika Anda mungkin sekarang dalam berlatih meditasi anapanasati, ya pada saat itu Anda mengalami ketenangan yang dalam, keheningan, dan kemudian mungkin ada perasaan yang menyenangkan pada saat itu. Dan itu juga Anda harus ketahui perasaan yang mengalami yang menyenangkan. Kemudian juga mungkin dalam ketika Anda berlatih itu tidak ada kemajuan, atau Anda juga mungkin berpikir yang mungkin
itu tidak menyenangkan. Dan Anda sadari juga perasaan mengalami tidak menyenangkan. Dan yang terakhir, perasaan mengalami yang netral. Ini mungkin nanti bisa diterapkan ya. Kalau mungkin dalam kasus Anda dalam kondisi yang tidak menyenangkan, Anda tidak perlu menginvestigasi lebih jauh, Anda hanya tahu aja perasaan mengalami tidak menyenangkan. Nah itu ya, renungkan itu aja cukup. Jadi tidak terlibat aku lagi sedih, aku lagi senang. Jadi hanya perasaan saja yang sedang mengalami tidak menyenangkan. Nah, ini kalau Anda bisa segera menyadari itu ya bisa. Kenapa ya? Ada apa ya? Kenapa misalkan? Apa? Kakinya pegel Bante. Sama saja. Ya, ada ya. Yang berikutnya ya tentang ini ya. Ada yang berikutnya di dalam kaya nupasana itu tadi ada 6 bagian, terus ada ini cita nupasana. Cita nupasana ini ada saragam wacitam, saragam citanti pazanati. Nah di buku itu ada ya, coba di belakangnya halaman belakang, kita bukunya. Lupa deh. Oh ini nih. Apa artinya saragam? Saragam keserakahan. Jadi lihat ya. Nah nanti penerapannya ketika kita di dalam keseharian atau lagi meditasi duduk atau jalan, pikiran ini kadang bisa diliputi oleh nafsu. Nah nanti Anda tahu aja ketika momen pikiran ini diliputi nafsu, Anda mengetahui pikiran diliputi nafsu. Nah, kemudian juga ketika pikiran ini diliputi tanpa nafsu, ya Anda juga kalau mau mengetahui pikiran tanpa nafsu. Kemudian yang berikutnya, ketika pikiran ini diliputi kebencian, dia mengetahui pikiran diliputi kebencian. Kemudian sama ini juga pikiran tanpa kebencian, Anda mengetahuinya. Kemudian juga pikiran yang diliputi delusi, Anda mengetahui pikiran diliputi delusi. Jika pikiran ini tanpa delusi, Anda ketahui. Kemudian ketika pikiran ini ya sangkitan ini pikiran yang menyatu atau terpusat atau Anda bisa terkonsentrasi, itu berarti sangkitan. Kemudian pikiran ini tidak fokus, bercerai-berai. Pada saat itu juga Anda ketahui pikiran yang bercerai-berai. Kemudian ada pikiran yang ini yang mahagatan, jadi di situ mungkin disebutnya jana ya. Terus amagatan, pikiran yang tidak luput atau tidak ada jana. Kemudian sautara, jadi pikirannya ini tanpa jana juga. Nah, jadi itu Anda ketahui pikiran yang sautara. Kemudian yang berikutnya ini pikiran ini ya, yang utara, yang superior. Terus yang berikutnya sama hitam, pikiran ini terkonsentrasi. Kemudian ada berikutnya pikiran tanpa terkonsentrasi, tanpa jana. Dan kemudian pikiran ini berbebas. Ya. Jadi Anda mengetahui pikiran berbebas. Dan yang berikutnya adalah yang kebalikannya. Pikiran ini tidak
tidak terbebas, Anda juga mengetahui tidak terbebas. Nah, selama mungkin Anda tadi dari pagi sampai malam atau yang lalu atau yang kedepannya ini, jadi Anda bisa terapkan. Jadi yang lalu Bante bilang katakan mantranya atau caranya. Jadi ketika Anda pikiran ini sedang diliputi oleh kebencian, kemarahan, emosi, Anda katakan aja di dalam batin atau tahu aja pikiran diliputi oleh kebencian. Nanti tidak perlu Anda panjang lebar, dan nanti pikiran yang diliputi kebencian itu bisa mereda dan bisa hilang. Udah dipraktekin belum ya? Bener nggak? Lanjut nggak? Iya, luar biasa ya sebenarnya. Ada yang mau bertanya lagi? Ya. 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 Ke situ. Tapi itu udah Kan bisa turun ya. Jadi kasusnya, iya. Jadi para Brahma itu kalau ada kesempatan ya, misalnya tadi Brahma ini terlahir di alam Brahma yang bukan ini ya. Jadi kasusnya ada arupa Brahma sama rupa Brahma. Kalau yang arupa Brahma itu dia tidak bisa ada kesadaran untuk mendengar, melihat. Tapi kalau yang rupa Brahma itu kan bisa. Kasusnya ada Brahma Sampati, Brahma yang ini ya, ada beberapa kasus-kasusnya itu Brahma itu turun ke alam manusia untuk bertanya kepada Buddha. Jadi bisa ya. Kalau Anda sekarang melatih jana, terlahir di alam Brahma, ketika Buddha Maitreya ada, Anda mungkin tercerahkan jadi arahat. Bisa juga ya. Itu kan arupa jana. Jadi nanti ngelatih jananya itu 1 sampai 4, jangan 5, 6, 7, 8 ya. Bisa ya. Jadi kalau masuk jana 4 anapana itu kan arupa jananya enggak kan. Tapi kalau rupa jananya bisa kemungkinannya. Kalau dipertahankannya, jadi kalau misalnya Anda sekarang melatih jana, punya jana, tapi waktu mau mati nggak masuk jana, nggak masuk alam Brahma. Kalau mau ke alam Brahma, sampai detik kesadaran terakhir itu objeknya jana. Nah makanya kalau yang dilatih itu di Power Center itu arupa jananya itu sebenarnya enggak terlalu ditekankan, tapi tetap dilatih. Tapi nanti Anda bisa pilih sendiri. Jadi misalnya tadi Anda sudah mahir gitu jana-jana ini ya. Kemudian waktu detik terakhir itu Anda masuk aja jana 4 yang masuk arupa jananya ya. Kemudian nanti terlahir di alam Brahma, ketika Buddha Maitreya udah di bumi, Anda turun dari alam Brahma ini ya, berjumpa dengan sama Sang Buddha. Jadi bisa. Ya jadi kasusnya itu kan ada. Ini mungkin supaya Anda tahu juga. Ada Brahma Sampati ya. Brahma Sampati itu bisa itu ke alam manusia.
Jadi ada kasusnya itu ada seorang ibu, kemudian punya seorang anak. Anaknya itu mencapai tingkat kesucian. Nah karena Vedana Vipassana itu kan kadang tahu. Nah kalau Vedana Vipassana ini dia dekat dengan sensasi tubuh. Nah itu munculnya juga dengan sensasi tubuh. Minta juga sensasi tubuh juga muncul. diminta ini maksudnya apa ya? Diminta dari Vedana. Apa? Tergantung apa yang mengganggu itu banyak. Kadang dia bisa berupa semacam jalan, kadang bisa bentuk yang lebih jelas seperti asam. Nah, dibarengi dengan sensasi tubuh karena Vedana ini dia dekat sekali ke sensasi tubuh. Misalnya kayak kita berasa lagi sedang unhappy, itu kan berasa dada nyesel gitu kan. Dan biasanya juga muncul minta di bagian-bagian tersebut. Diminta apa? Minta dari Vedana. Apa ya? Misalnya satu kasus saya sedang unhappy dan saya merasakan perasaan unhappy itu, lalu keluar seperti asap berwarna ungu dari bagian dada dan lalu dadanya itu berasa susah. Itu baru kejadian antara kita dan sensasi itu. Nah yang mana yang harus kita amati karena dia munculnya berbarengan di fisik juga di lingkungan juga. Jadi yang diamati lingkungannya atau sensasi tubuhnya. Dada berasa sesuatu. Buat apa yang ngamatin? Maksudnya salah satu dari yang mana? Iya, dua-duanya buat apa dia ngamatin? Karena kan kita sedang melakukan Vedana Vipassana, perasaan yang mengganggu. Jadi Iya. ya. Ini ya. Jadi kasusnya tadi, misalnya kita dalam kondisi gitu ya, tidak bahagia. Nah pada saat itu kan dampaknya tadi kan ada cahaya, itu ya satu. Iya cahaya, itu kan satu cahaya lah. Asap itu kan cahaya. Sepertinya bukan cahaya sih, bukan kayak asap aja. Karena dia negatifnya. Jadi dia berupa maksudnya bukan cahaya. Asap. Terus yang satu lagi berupa ini ya, sakit ya. Nah itu sebenarnya kalau kita melatih Vedana Vipassana kan tadi pada nanti perasaan. Jadi yang diamatinya itu sebenarnya nggak perlu diamatin ya. Si minta asalnya ini sampai dia menipis dan menipis. Ngapain ya ngamatin itu? Jadi yang terbaik bagaimana? Yang terbaik itu ketika momen perasaan tidak menyenangkan, hanya pada nanti mengetahui aja perasaan mengalami tidak menyenangkan. Ya, udah beres. Kalau kita ngamatin misalnya ya tadi, Sampai selesai itu nggak perlu mau ngapain juga ya. Kan yang penting kasus itu ya perasaan kita sedang tidak menyenangkan. Yang penting kan tidak jadi beban lagi ya. Intinya itu ya. Ya udah dengan paza nanti itu. Jadi ketika perasaan ini sedang tidak menyenangkan, tadi kita bilang aja di dalam batin, perasaan mengalami tidak menyenangkan. Sudah cukup kan? Nanti dia meredak. Yang penting kan dia hilang kan? Kalau kita amatin juga buat apa juga gitu. iya. Jadi kita langsung aja. Iya kan, mengetahui aja. Yang penting kan dari gangguan itu kan bisa hilang ya. Kan terganggu tuh karena perasaan tidak menyenangkan. Buru-buru di dalam itu tadi penyadaran vedananya
perasaan mengalami tidak menyenangkan gitu. Beres nanti. Ya, nggak usah ngeliatin fisiknya. Oh, Ya. jadi sentimentalnya tidak perlu kita amati sampai mulai atau fisiknya sampai rasanya itu Hilang. nggak perlu terlalu buang waktu. Iya, buat apa juga gitu tadi kan dari ngamatin itu. Iya benar. Iya. Jadi ikhlas. Iya. Makasih Bante. Ya Bante, berkaitan dengan perasaan yang tidak menyenangkan ataupun menyenangkan ataupun juga dengan saat meditasi nih Bante ya, tentang kebencian yang seperti pernah Bante alami itu. Kalau tidak salah itu kita kan meditasi memusatkan sati. Bukankah kalau nggak salah di dalam Anuttara Nikaya kelompok 5 ada yang dikatakan sebagai asati, amana, sikara. Jadi prinsip pendapat saya gini Bante, walaupun kita satinya kita perbalikan gitu. Jadi asati. Saya seperti itu pernah saya praktekkan, kebencian itu juga meredup Bante dengan asati. Iya. Terima kasih. Jadi konteks itu kan tadi ketika ada kebencian muncul kita abaikan intinya ya. Ya. Nah kalau yang tadi itu dengan menggunakan Vedananupasana pajanati, perasaan mengalami tidak menyenangkan. Jadi menerima perasaan di dalam perasaan. Jadi cukup waktu nanti dalam kondisi perasaan yang tidak menyenangkan itu kan biasanya aku ya. Tapi sebenarnya perasaan yang lagi tidak menyenangkan, bukannya aku gitu kan. Nah, kalau Anda bisa menyadari itu, sadar gitu bahwa itu hanya perasaan di dalam perasaan, nggak terlibat, kan Anda bebas dari mungkin tadi tekanan batin yang lainnya ya. Iya Bante. Kacang ya. Saya mau nanya itu di Kanda Sutta Iya. disebutkan saya menghormat Bhagawan Kedengeran ya? dan saya menghormat tujuh sama Sang Buddha. Tujuh Sang Buddha ini maksudnya apa ya? Iya. Kedengeran. Iya. Kalau lagi apa kemarin itu kan kalau lagi di mic kita Ini ya. bingung ya. Ya. Ya, itu tuh. Kalau meditasi itu perasaan di dalam perasaan. Ada dengan lagi. Perasaan dalam perasaan. Ya. Kalau prakteknya benar-benar kita ada dengan juga kalau belum praktek, oh ini setelah praktek baru tahu. Ya. Oh ini. Oh ini. Kalau mahasiswa sekolah tinggi agama Buddha ini bapak kamu ini tiap hari makanan sehari-hari ini suta-suta. Apa pati mangkata suta kemarin. Tapi kalau di buku kayak Anuttara Nikaya, Buddhaka Nikaya punya tulisan gitu misalnya. Yang tertentu ada yang tertentu. Kalau suka-suka terkenal ada. Kalau nggak terkenal nggak ada apa-apa. Ini bisa jadi nama suka ini gitu. Ya, berarti bahasa saya. Itu bahasa
Aku sih punya bukunya lagi kalau nggak salah. Bukunya lengkap. Ya, apa tuh? Aduh, apa? Kayak translasi namanya. Apa biasa? Saya jadi lupa. Pasti ada ya pasti. Nalanda juga ada. Coba, lalu apa namanya? Kalau kita rujukan apa namanya kita rujukan gitu namanya. Saya lupa. Penjelasan Tipitaka ya. Kalau misalnya kita komentar. Iya, komentar. Iya, kita komentar. Masih punya. nanti Pak ditangguhnya. Iya, kita komentar lah. Betul komentar. Saya lupa ya. Aduh, udah lama nggak ini. Ya. Nanti Palika ya Bante. Apa? Penjelasannya ada di apa nanti Palika ya Bante. Iya. Bisa. Makin berumur kadang-kadang otak faktor U lagi suka lemot. Iya. Apa sih? Iya. Sudah wipasi ya. Sudah siki, wesabu, kaku tanda, agama, ketapa, andi rasa, tujuh ya. Itu kayak ada tujuh. Sudah wipasi, sudah siki, wesabu, sudah kaku tanda, agamanya, ketapa, andi rasa. Ya. Apa? Apa? Ya, saya juga baru dengar. Manimita itu kadang terjemahannya kan tanda. Ketika tadi perasaan tidak menyenangkan kan ada tanda-tanda ya adanya sakit atau berupa tadi kita bilang seperti asap ya tanda. Iya. Tanda bukan tanda nimita yang anak panah itu cahaya ya sampai kebuka. Jelas bukan bercahaya Bante karena dia sama negatif gitu. Iya. Nah itu kan bisa. Jadi kita jarupa itu kan rasa sesak itu bisa muncul kan ada pikirannya. Jadi ada kondisi itu materi yang muncul. Nah ini jadi kita jarupa juga. Jadi kita jarupa itu ketika kita misalnya kondisinya marah ya, mukanya merah. Nah ketika mukanya merah itu dihasilkan oleh cita jarupa. Jadi kalau kita konsentrasi waktu anapana gitu di sini, terus kemudian menjadi patibaga nimita, patibaga nimitanya itu disebut juga cita jarupa. Jadi cita jarupa artinya itu cita ini pikiran, rupa itu materi. Jadi materi yang dihasilkan oleh pikiran. Iya. Ini yang bulan Asara itu waktu beda ya. Gimana? Sama semuanya kan gitu. Kamu enggak? Iya, waktu itu kan pandan di waktu zaman bulan Asara. Waktu zaman bulan Asara Berapa semeter? Bukan. Di zaman dulu di Bangkalan. oh iya. Nah kalau zaman Buddha yang sekarang ini waktu itu katanya ada saya dengar ada samanera yang duduk di depan di barisan minggu-minggu sehingga minggu
cerita ini baru dengar dari Pak Heru. Jadi apa tamu yang lain nggak tahu. Itu katanya yang nantinya akan menjadi tiga materi ya. Oh, calon Alhamdulillah. sudah tahu ditanya. Kertas udah tahu ditanya. Tes mantunya. Iya, cuma sama merah itu sudah rahat. Bahkan seniornya nggak tahu. Yang tahu cuma sang muda. Itu ya. Iya ada. Ada juga, ya. Ada ceritanya. Itu yang gitu-gitu iya kadang-kadang sih. Itu pun sama merahnya masih kecil. Masih Ini kecil. udah 7 tahun di 7 tahun berapa ya? ya 7 tahun kan udah mau pada atas kata ya Dari hari iya udah mau pada atas kata 7 tahun yang baru kalau bisa berapa hari lagi ya? Besok udah hari apa ya? Rabu, Jumat, Sabtu. 3,5 lagi. Ya. kita pulangnya Sabtu atau Minggu ya Minggu ya Mudah-mudahan sisa 3,5 hari lagi ya. Dan Anda makin Kita bagi paham sih cara anak laki-lakinya. Untuk yang laki-laki umumnya Jadi sih pulangnya tanggal udah berapa? paham ya Teleponnya tanggal siapa? umumnya. Satu ya Senin Karena tanggal 30 kan kita ngajar. Yang 30 masih di sini perempuan mudah-mudahan ya besok ada pakotan juga mudah-mudahan paham. Minggu itu Minggu wah iya mantap ya enggak sih enggak kesana sih enggak kalau kesini mantap Kalau enggak ada kita tutup aja. Ya. Dari merek sama-sama. Etawata jami Sambatang punya sampadang Sambatang punya sampadang. Sabe dewa anumodantu Sabe dewa anumodantu. Sabe buta anumodantu Sabe buta anumodantu. Sabe sata anumodantu Sabe sata anumodantu. Samba sampati sidia Sabba sampati sidia. Damenya tinang hotu Damenya tinahotu. Kita hontunya tayo Sukita hontunya tayo. Damenya tinang hotu Damenya tinahotu. Kita hontunya tayo Sukita hontunya tayo. Damenya tinang hotu Damenya tinahotu. Kita hontunya tayo Sukita hontunya tayo. Idame punya Idame punya Sawakaya Masawakaya Hotu Mahamhotu. Idame punya Idame punya Panasa Nibanasa Pacayo Hotu Pacayo hotu. Mama punya bagang Mama punya bagang. Sabasata
Oke.